Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Cerita Iman. Masih bersama dengan gue Victor dan rekan gue Denis. Hai Den. Hai Tor, Baik, baik. puji Tuhan. Lu gimana Tor? Aman, aman. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang lagi viral nih Den. Sebenarnya bukan, mungkin Apa tuh? sosoknya yang viral nih. Itu adalah seorang stand-up comedian dan juga seorang YouTuber ya. Namanya Coki Pardede. Jadi dia lagi viral karena kayak seminggu ini ya, di minggu ini tuh dia lagi ditangkap karena ketahuan mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya. Tapi Wow. bukan itu yang kita mau bahas hari ini. Jadi bukan sisi itu karena karena Hmm. karena kita pun juga bukan podcast untuk menghakimi bukan untuk menghakimi orang ya. Tapi Bukan gosip ya? hari ini kita mau ngebahas mengenai apa yang dia percayai gitu. Karena semingguan ini ya gue melihat dia banyak banget di interview. Jadi ini kejadiannya sebelum ditangkap sih ya. Jadi sebelum ditangkap dia banyak banyak interview, ada sama apa Daniel Mananta, ada sama Deddy Sumargo, Oh. ada juga di podcast apa Hmm. YouTube lainnya. Dia bahas mengenai kepercayaan dia gitu, adalah agnostik gitu ya. Itu kan sesuatu yang Hmm. sebenarnya memang kita udah sering bahas, cuman jarang Hmm. kan di Indonesia ada yang berani seterbuka itu ngomongin itu gitu. Nah, Iya, oleh karena iya. itu hari ini gue mau ngebahas mengenai sebenarnya apa sih pemahaman daripada agnostik itu gitu, dan bagaimana pandangan kita sebagai orang Kristen. Dan sekali lagi Wow. bukan untuk ngejudge dia, karena menurut gue setiap orang punya kebebasan buat memilih apa yang dia percayai. Jadi menurut gue kita kita nggak bisa ngejudge dia. Kalau dia mau percaya hal itu ya nggak masalah. Cuman menurut gue bagaimana kita memandang agnostik itu dari sisi kekristenan sih. Jadi itu yang mungkin mau Hmm. kita bahas hari ini gitu ya. Nah, Oke, oke, hari oke. ini, Hah? Gimana Den? Oke, oke. Oke, oke. Hari ini kita langsung aja ngebahas dari videonya dia, interviewnya dia dengan Denny Sumargo, dan gue sudah menyiapkan beberapa potong bagian video untuk kita bahas. Dan ini potongan yang pertama. Tunggu, agnostik itu artinya apa sih, definisi Nah, agnostik? jadi gini, gnostik Nah, itu artinya percaya. percaya, Jadi agnostik tuh sebenarnya lebih ke tidak tahu artinya. tidak tahu Nih, apa gini. tidak percaya, Bukan tidak percaya. Kalau tidak percaya itu ateis. ateis. Jadi sebenarnya gue lupa ya. Jadi itu dari kata Yunani biasa. Yang gini-gini tuh Yunani biasanya. Gnostik itu biasanya yakin. Agnostik tuh sebenarnya tidak yakin. Tidak yakin. Tidak yakin. Oke. Jadi sebenarnya agnostik tuh basically artinya kami tidak tahu. Kenapa kami tidak tahu? Karena bukti-buktinya belum cukup. Oke. Gitu. Oke, ini kita bahas yang sedikit dulu nih, Den. Jadi kita Hmm. ngebahas si Coki lagi ngomong mengenai definisi daripada agnostik gitu ya. Dan apa ya, gue melihat sebenarnya banyak orang yang agnostik itu memandang agnostik itu sebagai pemahaman yang di tengah-tengah gitu ya. Karena kan kalau kita kan teis percaya bahwa Tuhan itu ada, ateis itu Tuhan, bilang Tuhan ya. itu nggak ada. Nah, agnostik itu Betul. di tengah-tengah. Dia merasa bahwa ya mungkin ada, mungkin nggak ada, gue nggak tahu sih gitu. Hmm. Bahkan gue kasih background sedikit, kadang-kadang ada yang merasa bahwa agnostik itu orang yang paling bijak gitu. Karena menurut dia Hmm. orang teis itu orang yang sok tahu kalau Tuhan itu pasti Oh. ada gitu kan. Padahal menurut dia Hmm. buktinya mungkin belum 100% gitu. Nah, orang Iya. ateis juga orang yang sok tahu gitu, karena dia yakin banget Tuhan itu nggak ada gitu. Padahal ada beberapa bukti gitu kan. Nah, menurut dia Hmm. yang paling bijak itu adalah di tengah-tengah, agnostik. Katanya bahwa ya gue nggak tahu gitu. Nah, jadi Hmm. menurut lu gimana Den? Kalau misalkan kita ketemu sama orang yang memiliki paham seperti ini gitu. Ya, kalau menurutku sih memang agnostik itu kayaknya udah ada dari zaman Yohanes juga ya, dari zaman awal Alkitab itu juga kayak udah ada, dan juga sebenarnya mungkin agnostik itu dia percaya Tuhan tapi mungkin dia nggak kenal Tuhan ya kali ya. Maksudnya dia bukannya lebih ke arah nggak, ya benar tadi yang dia bilang nggak tahu, mungkin Tuhan ada tapi gua nggak tahu gitu. Jadi kayak dan dia nggak percaya Tuhan yang ada yang kita pelajari di lima agama ya, maksudnya ada di Muslim, di Kristen segala macam. Jadi makanya dia bilang Tuhan ada tapi gue nggak tahu. Jadi tabu, bener banget kata lo. Jadi kayak Tuhan mungkin ada mungkin enggak, karena dia percaya ada Tuhan tapi dia nggak tahu siapa Tuhan. Jadi kan mungkin ada mungkin enggak gitu. Jadi setengah-setengah. Dan memang ya orang-orang kayak gini ya, kalau dia merasa bijak ya sebenarnya dia adalah orang yang pelin-pelan sih. Kalau gue itu pertama berarti lu nggak bisa memutuskan lu di A atau di yang B. Kalau memang ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Lu nggak bisa bilang ya mungkin ada mungkin enggak, berarti lu nggak masih, iya nggak sih, maksudnya Iya. kita ngomong gitu, Tor lu ada tapi mungkin nggak mungkin kan, aneh kan. Itu aneh sih kalau menurut gue. Jadi kalau menurut gue ya memang
uh, kalau kita bijak ya berarti kita memilih. At least kalau kayak ateis dia memilih untuk tidak percaya. Tapi kalau agnostik justru lu nggak milih sama sekali. Ini lebih parah kalau gue bilang. Jadi nggak bijak dari mananya kalau menurut gue sih gitu ya. Kalau menurut lu gimana tuh? Oke, kalau pendapat gue sih, pertama mungkin tadi ada yang kurang tepat ya, yang disampaikan oleh Coki bahwa Gnostik itu bukan artinya yakin, tapi Gnostik itu sebenarnya adalah knowledge ataupun juga pengetahuan. Jadi kan agnostik kan, jadi artinya ya dia merasa bahwa tidak punya pengetahuan akan itu gitu. Nah, mengenai agnostik sendiri sebenarnya ada pada umumnya ya, ada 2 kategori sih. Ada yang hardcore gitu ya, ada yang soft lah bisa bilang. Nah, kalau hardcore itu dia benar-benar merasa bahwa pengetahuan akan Tuhan itu nggak mungkin manusia bisa tahu gitu. Jadi manusia nggak akan mungkin tahu ataupun juga punya kemampuan untuk bisa mengetahui Tuhan gitu. Nah, buat yang hardcore seperti ini sih menurut gue responnya kita adalah bagaimana lu bisa yakin gitu bahwa mungkin kan orang yang percaya seperti ini kan akan bilang bahwa karena nggak ada satupun yang 100% lah gitu di dunia ini gitu. Nah, tapi gimana dia bisa tahu gitu? Berarti kan kalau segala sesuatu itu tidak mungkin 100%, tapi kok dia bisa 100% yakin gitu bahwa hal itu benar. Jadi itu menurut gue kayak self-defeating statement lah ya. Itu pernyataan yang sebenarnya juga bisa menyerang balik ke diri dia gitu. Dan yang kedua adalah buat yang soft gitu. Yang soft itu adalah yang benar-benar dia cuma nggak tahu aja gitu. Dia cuma nggak ada basis aja untuk bisa percaya Tuhan gitu. Nah, buat yang kayak gini sih menurut gue lebih bisa smooth sih. Nah, ada tuh kalau di apologetiknya, dan ada yang dikenal sebagai namanya Pascal Wager. Gue nggak tahu pernah dengar apa enggak ya. Jadi ini bukan suatu jawaban intelektual ya, tapi ini merupakan suatu jawaban yang logis gitu. Contohnya gini, dibilang, andai kan ada 2 orang, teis percaya Tuhan sama agnostik yang dia nggak tahu Tuhan itu ada apa enggak. Imagine kalau Tuhan itu nggak ada, berarti artinya apa? Artinya 2 orang ini akan end up setelah meninggal ya udah akan pergi kepada kehampaan kan, akan menuju pada ketiadaan. Tapi let's say kalau Tuhan ada, maka yang teis akan masuk surga, yang agnostik akan masuk tempat selain surga kan gitu kan. Jadi yang rugi adalah agnostik kan. Jadi terlepas daripada misalkan Tuhan itu ada apa nggak ada, jauh lebih menguntungkan untuk lu percaya bahwa Tuhan itu ada sebenarnya. Nah itu sebenarnya jawaban yang logis lah. Itu ada disebut sebagai Pascal Wager. Jadi itu bukan jawaban intelektual ya. Itu gua ngomongin politik. Tapi itu adalah yang logis gitu. Jadi sebenarnya kalau mau main logis-logisan ya sebenarnya lebih logis dan lebih menguntungkan untuk percaya Tuhan sebenarnya. Iya. Oke, kita masuk ke part yang kedua. Konteksnya kita ngomong serangan spiritual. Gue nggak pernah ngerasain apa-apa kan. Karena gue pernah ngobrol, katanya kalau kita memang dari awal nggak percaya, nggak bakal bisa lo diserang kayak gitu. Berarti bagusan nggak percaya dong. Ya memang. Oke, ini pada singkat aja. Jadi di sini Coki lagi ngomong mengenai dibilang bahwa orang yang nggak percaya Tuhan ataupun juga nggak percaya hal yang spiritual itu lebih kecil ataupun juga hampir nggak mungkin diserang sama setan gitu. Jadi kayak lebih menguntungkan gitu. Jadi malah jadi orang yang nggak percaya diberikan orang yang percaya gitu. Karena lebih nggak mungkin, lebih imun diserang oleh serangan si jahat gitu. Nah, what do you think about it, Dan? Itu justru adalah kalau menurut gue, ini gue nggak ngomong orangnya, tapi kalau menurut gue dari statementnya itu sendiri udah nggak bijak sama sekali, nggak cerdas sama sekali, itu jauh dari kecerdasan. Karena mungkin banyak daripada filsuf, kali dia banyak dengar filsuf kayak, kalau lu pernah dengar ignorance is bliss, betul nggak sih? Ignorance is bliss. Karena kayak ketidakpedulian, ketidaktahuan itu adalah kebahagiaan, bliss. Itu semu cuy. Maksudnya, karena itu cuma bagus didengar, karena kenyataannya bahwa apa yang lu nggak tahu, itu will kill you. Itu akan membunuh lu. Hal yang lu nggak tahu itu kan membunuh lu. Justru kita semakin dewasa, kita semakin tahu, makanya kita semakin bisa bawa diri kita, menjaga diri kita. Kalau lihat anak kecil nyebrang asal sembarangan nyebrang, maksudnya nggak sih? Karena ketidaktahuan dia yang membawa dia pada banyak mungkin kecelakaan yang akhirnya perlu dijaga sama orang tua, perlu banyak hal ya maksudnya. Karena di Alkitab sendiri itu dibilang gitu bahwa Tuhan bilang bahwa my people destroyed because lack of knowledge. Jadi itu ini kalau bahas dari Alkitab, Tuhan sendiri udah ngomong bahwa hancurnya manusia karena ketidaktahuan itu. Seandainya Adam tahu dia akan membawa segini banyak kehancuran di dunia, gue yakin dia nggak akan lakuin itu. Kenapa dia lakuin? Karena dia nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu, terus kemudian lu jadinya seakan-akan immune dari hal tersebut. Enggak.
Cuman lu nggak sadar aja. Mungkin itu ya, bukan immune. Lu nggak sadar gitu. Umpama orang udah kena kanker, dia nggak sadar dia kena nih. Ya, dia merasa bahwa dia immune dari kanker. Bukannya dia immune, dia nggak dicek. Dan kemudian dia meninggal karena kanker. Tapi kalau dia dicek, dia sadar, dia tahu, dan dia bisa lawan fight back. Nah itu bedanya kalau menurut gue ya. Tidak membuat apa ya, kayak seakan-akan iblis itu kayak nyerang kita, tergantung kita dong. Kalau kita tahu ya berarti dia serang, kalau kita nggak tahu dia nggak bisa serang sama sekali. Enggak, justru dia akan menyerang kita. Memang dia akan menyerang kita sebanyak apa yang kita tahu, karena memang Tuhan berjanji bahwa pencobaan akan diberikan. Itu udah hukum ya, maksudnya Tuhan memberi hukum bahwa iblis nggak bisa mencobai manusia lebih daripada kemampuan manusia. Dia nggak bisa beyond that. Tapi at least bukan berarti manusia kemudian nggak diserang iblis hanya karena dia bodoh amat gitu. Ini adalah sesuatu yang jelasnya salah. Ya kayak tadi analogi gue udah bilang berkali-kali bahwa hanya karena lu nggak tahu lu kanker, bukan berarti kanker tidak membunuh lu. Bener nggak sih? Kanker ya tetap aja dia ngegrogotin lu. Justru dengan lu tahu lu bisa fight back. Tanpa lu tahu, lu nggak mau didiagnosa, ya lu mati sendiri gitu. Dan kita ya kurang lebih itulah, ketidaktahuan itu justru yang menghancurkan manusia, bukan pengetahuan gitu. Nggak selalu pengetahuan yang salah lah yang menghancurkan ya. Itu pengetahuan yang ada. Tapi kalau pengetahuan yang akan Tuhan, ini pengenalan akan Tuhan, ini ya jelas membangun kita. Jadi kalau menurut gue ya itu sih nggak serta-merta apapun yang kita tahu atau tidak tahu mempengaruhi kinerja iblis. Ya ini kayak performa iblis terpengaruh sama kita kalau nggak tahu, dan berarti kita immune, performanya turun. Iblis makin kita tahu performanya naik. Ini sama sekali nggak benar. Dia udah ada di sini dari awal, dari zaman Adam, dan dia akan tetap ada, dan dia memang sampai akhir Armageddon, dan kemudian dia kerjanya itu ngancurin manusia, kill, steal, and destroy. Either you like it, you don't like it. Lu tahu, lu nggak tahu. Justru kalau lu nggak tahu, lu lebih gampang dicobai dan akhirnya jatuh. Gitu kan, kurang lebih gitu. Nah kalau menurut lu sendiri, Tar? Kalau gue mungkin agak melihat dari perspektif lain sih. Maksud gue setuju dengan perspektif lu. Cuman maksud gue kayak mungkin ada satu sisi ada sedikit benarnya. Benarnya dalam konteks adalah kayak gini. Karena ada banyak orang yang merasa diganggu setan sebenarnya karena bukan benar-benar diganggu, karena sugesti misalkan. Karena dia takutin temennya, takutin keluarganya, sering nonton film horor, akhirnya jadi parnoan dan merasa bahwa wah gue tadi diserang, padahal sebenarnya gitu. Sebenarnya cuma sugesti aja. Jadi buat orang-orang yang nggak percaya ya nggak akan kena sugesti kayak gini kan gitu. Nah, tapi perspektif lain adalah menurut gue sekarang gini, kalau iblis mau menyerang manusia pasti ada tujuannya, nggak mungkin dia iseng. Dan kalau di Alkitab kita tahu bahwa iblis itu pasti mau merusak hubungan kita dengan Tuhan, benar kan? Nah pertanyaannya, kalau orang yang nggak punya hubungan sama Tuhan, buat apa diganggu? Kayak tujuannya diganggu buat apa? Gitu. Ya kan? Maksudnya, maksudnya kalau kita bisa percaya Tuhan terus diganggu iblis, mungkin jadi dia mau mengganggu iman kita kan? Tapi kalau kayak orang yang nggak percaya Tuhan, terus iblis juga ngapain ganggu gitu? Ini udah satu tim gitu. udah satu pemikiran sama gua gitu. Jadi kayak nggak ada tujuan juga buat yang ngegangguin gitu sebenarnya. Jadi itu sih beberapa perspektif lain menambahkan daripada apa yang lu sampaikan. Oke, kita ke section berikutnya. Kita nih hidup tidak sendirian. Ya. Dalam konteks bahwa ada hierarkinya nih. Ya. Ada manusia. Ada piramidanya. Ada piramidanya. Ada manusia, ada angels, ada apa-apa. Ya. Dan pokoknya hierarki terakhir adalah God. Ya. Gitu. Nah, dengan konsep berpikir seperti itu, biasanya religion ini akhirnya menekankan bahwa tanggung jawab kita bukan cuma untuk diri kita, tapi juga kita bertanggung jawab kepada God. Tuhan. Itu mindset gue dulu. Saat itu, oke. Ada pergeseran. Ada pergeseran. Nah, pergeserannya adalah akhirnya lama-lama gue merasa bahwa kalau konsepnya seperti itu, ini buat gue secara pribadi ya. Ini buat gue secara pribadi. Gue seperti orang yang bebas bersyarat. Kenapa? Akhirnya gue tidak merasa benar-benar punya free will untuk bisa melakukan apa yang ingin gue lakukan tanpa momok bahwa ada seseorang di atas sana yang mengawasi gitu. Lo ngerti gak maksud gue? Gue ulang ya. Jadi buat gue kayak, lo apa artinya hidup ini kalau kita nggak pernah bisa live to the fullest? Iya betul. Iya. Betul. Buat gue secara pribadi, gue jadi hidup dalam momok bahwa ada polisi yang mengawasi, yang selalu mengawasi kita.
Oke, gue potong sampai situ ya. Jadi di bagian ini sebenarnya Coki yang menjelaskan kenapa dulu dia beralih gitu ya. Karena dia dulu lahir di keluarga yang Kristen, keluarga yang bahkan kuat, cukup kental Kristennya, cuman ada bagian di mana dia akhirnya beralih. Nah, beralihnya itu dibilang ini karena salah satu alasannya adalah karena dia merasa dia nggak suka nih ada konsep di mana Tuhan yang terus ngawasin dia kemana-mana, jadi kayak ada polisi gitu. Dia merasa dia jadi nggak punya free will untuk melakukan apa yang dia harus lakukan atau apa yang dia mau lakukan gitu, karena dia merasa bahwa kan kita harus live to the fullest gitu dibilang. Nah, bagaimana nih Dan menurut pandangan seperti ini? Ya berarti kan dari awal memang dia udah memilih untuk live to the full versi dia sendiri ya. Maksudnya berarti kan, karena kalau kita orang Kristen sebenarnya kita percaya bahwa bukan berarti orang Kristen nggak bisa live to the full. Justru yang kita percaya adalah kita live higher. Jadi lebih abundant, yang melebihi daripada apa yang nalar daripada manusia mungkin bisa bayangkan gitu. Contohnya kayak peace yang manusia pikirkan kan peace ya kalau situasinya di nature, tenang, damai. Nah, tapi kalau peace yang dikasih oleh Tuhan, yang di zaman Paulus dia dipersekusi, dia ditimpukin batu, dia masuk penjara, dia masih bisa nyanyi. Nah, jadi kan ini bukannya sesuatu yang salah atau yang beda. Yang mana yang lebih fullest? Coba pikir yang mana yang lebih fullest ya. Tergantung lu lihatnya dari yang mana kan, tergantung persepsi orangnya. Kalau menurut gue ya live to the fullest ya berarti live to the full every single time, bukannya at certain moment gitu. Jadi ya kalau kayak kita kan kita percaya bahwa kita live to the full karena Tuhan ada bersama kita dan kasihnya lah yang memberi kita. Tapi kalau memang kalau kayak tadi lu bilang dia murtad dari kekristenan, ya mungkin kalau ya seperti yang gue bahas nih, bahwa dia memutuskan dengan logis, nggak, ini adalah jalan yang gue tempuh. Jadi kan kita selalu punya dua pilihan setiap hari. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau ikutin jalan Tuhan, atau kita mau menyenangin diri kita sendiri ya. Maksudnya kayak, oh gue mau berzina nggak sih hari ini? Itu pilihan lu gitu. Ya nggak sih? Gue mau berzina atau enggak? Gue mau ngebohong atau enggak? Ini seakan-akan ya kita nggak usah libatkan iblis ataupun Tuhan dulu ya. Itu keputusan kita. Kita mau berbuat baik atau berbuat jahat. Ini di luar ada polisi atau enggak pun itu kita memutuskan gitu. Jadi kayak kalau dia bilang kayak Tuhan polisi segala macam, sebenarnya bukannya Tuhan polisi. Tuhan hanya akan menjadi polisi kalau lu melakukan sesuatu yang di luar Tuhan. Benar nggak sih? Tuhan nggak jadi polisi buat gue. Karena gue melakukan apapun yang kena Tuhan gitu. Jadi gue nggak merasa Tuhan seperti polisi. Ya, lu hanya benci polisi ketika lu against law kan. Ketika lu melawan aturan. Nah, dengan kata-kata dari aja ngomong gitu, berarti sebenarnya lu memiliki persepsi untuk mimpi, untuk menghidupi kehidupan yang harus against God. Mungkin against God di dalam kekristenan ya, kata dulu, kalau dia memang murtad ya, berarti itulah mimpinya dia. Tapi seandainya di sana juga umpama ada iblis atau ada polisi, mungkin dia juga it's fine selama dia bisa ngelakuinnya itu kan. Ya nggak sih, maksudnya ya berarti sebenarnya dia cuma pengen ngelakuin apa yang dia lakuin aja. Dan dia ya udah dia berdalih lah, dia bilang gue mendingan daripada ada polisi yang ikutin, gue jadi agnostik. Sebenarnya dia bukannya, kalau menurut gue bukan agnostik, dia adalah orang yang memilih, gue mau pilih yang ini, this is better for me gitu. Kalau menurut gue sih gitu, karena dari perkataannya polisi segala macam, Pak, ada polisi di banyak jalan, menurut gue it's fine, itu justru bagus, lebih aman. Terus nyaman gak sih ketika ada polisi? Gue fine aja gitu kan, karena gue punya SIM, gue pakai masker, gue nggak against law gitu. Jadi it's fine, lebih bagus daripada nggak ada polisi ke tempat gelap. Ngeri kan? Maksudnya nggak ada orang sepi, waduh takutnya di jalan ada banyak. Tapi lebih banyak polisi lebih oke nggak sih? Kalau menurut gue sih gitu ya. Dan ya dia suka atau tidak ya memang kita dipandang kan, maksudnya ada dunia spiritual ya, memang ada baik iblis ataupun Tuhan ataupun malaikat ya, memang kita diawasi dimanapun gitu. Dan nggak usah ada mereka deh, kita juga diawasi kok dari kita. Iya nggak sih? Emang ada yang benar-benar bisa bebas dari semua orang. Lu punya Facebook, lu punya Instagram, lu di track gitu. Maksudnya ada yang mengetahui lu kemana aja. Bahkan Google udah bisa kasih tahu kan, setiap udah mau pulang kantor, ini udah nggak macet nih. Maksudnya gila. Ini berarti kita kan juga, apakah lu bilang live to the full kemudian free, nggak ada yang benar-benar free, karena kita interconnected sebenarnya satu sama lain. Cuman ya ketika dia ngomong gitu ya berarti gue tahu sih, berarti dia memutuskan gue mau free dari yang ini, gue mau free dari ini, that's it gitu. Gue main gitu, gue mau free. Makanya ketika gue main ini, yang ini jadi polisi, yang ini bukan lagi jadi polisi yang mengamankan gue, yang ini jadi polisi yang memperhatikan gue, karena gue seakan-akan melawan itu sih. Kalau menurut gue analoginya jadi kayak gitu. Cuman ya gue nggak ngejudge dia ya, ini cuman yang gue dengar sepotong tadi. Kalau menurut gue gimana? Iya, saya menurut gue ini adalah suatu problem yang sebenarnya umum dan mungkin akan makin baik berkembang ya, seiring dengan berkembangnya pemikiran yang liberalisme ya. Karena menurut gue ini terjadi di luar negeri sih. Di luar negeri, kenapa kalau di survei ya, kenapa banyak orang yang menolak Tuhan? Bukan karena dia nggak punya bukti,
ataupun nggak ada bukti yang mendukung keberadaan Tuhan, tapi karena mereka nggak suka kehidupannya diatur oleh seseorang gitu loh. Nah ini yang sebenarnya satu yang kita bahas bahwa karena menarik di awal kan Coki bilang bahwa dia jadi agnostik karena dia merasa nggak ada bukti-bukti yang mendukung. Tapi pas direken kenapa jadi agnostik, ternyata bukan masalah bukti, tapi masalah kemauan kan. Karena kehidupan yang dia mau itu nggak bisa sejalan dengan kepercayaan yang dianut dulu gitu kan. Dan menurut gua kalau pakai analogi polisi pun juga menurut gua nggak tepat gitu, karena kalau di polisi, kalau di jalan pun kita salah kita ditilang kan. Tapi kan Tuhan sendiri pun kan nggak langsung tiba-tiba kita jahat langsung disabar petir gitu, atau enggak langsung dihukum saat itu juga kan, nggak gitu juga kan. Maksud gue bahkan banyak banget contohnya di Alkitab, kayak misalnya saat Daud ngintip Batsheba mandi, emang Tuhan nggak lihat. Tuhan juga lihat kan, tapi kan Daud tetap punya free will kan. Bahkan saat dosa itu makin membesar, saat dia akhirnya menyuruh Uria maju ke medan perang, membunuh Uria, Tuhan juga kasih free will ke Daud. Jadi maksud gue konsep mengenai Tuhan melihat itu nggak ada sangkut pautnya dengan free will manusia sebenarnya. Tuhan melihat tapi tetapnya free will ada di tangan manusia gitu. Dan menurut gue kalau memang benar-benar Tuhan ada, dengan kita menganggap bahwa Tuhan nggak ada ya, ataupun juga Tuhan nggak suka dengan konsep itu, nggak suka dengan konsep Tuhan sebagai polisi, itu nggak serta-merta membuat Tuhan jadi nggak ada kan. Maksudnya tetap ada, cuman akhirnya kita mengabaikannya aja gitu. Jadi kayak itu menurut gue yang sebenarnya mungkin ini yang jadi dasar daripada gue nggak kita juga nggak menghakimi dia, tapi menurut gue mostly orang-orang agnostik itu gitu sebenarnya. Karena ya dia kemauannya ya nggak bisa aja gitu dalam kehidupan spiritual sejalan gitu. Nah tadi kan lu ngebahas mengenai hukum nih Den. Nah menarik nih. Section berikutnya dia ada ngomong mengenai hukum. Kita coba tonton ya. Lah kalau dari yang gue tangkep, pribadi yang mengawasi yang lu gambarkan itu menjudge. Nah, bagaimana kalau pribadi itu tidak menjudge? Gua rasa sih, nah ini akan sangat kontroversial. Terserah ini mau ditayangin atau enggak ya. Oke, asik. Tapi gua rasa sih notes dia yang dia tinggalkan untuk umatnya cukup judgmental kok. Tunggu, kita bedah. Untuk bisa menggambarkan siapa notes dia apa? Anjing disuruh diperjelas nih bangsat. Kitab suci. Oke. Kitab suci yang ditinggalkan. Ya. Menjudge. Ya. Oke. Lu lihatnya dari sisi mana? Tanya teman-teman LGBT. Oh. Apakah mereka kalau membaca kitab suci mukanya semuringah? Enggak sih. Atau malamnya mimpi buruk? Tapi itu bukan hanya terjadi kepada teman-teman LGBT juga. Dan ada banyak. Itu cuma salah satu contoh. Hanya kepada orang pendosa. Pasti mereka merasa terjudge juga dong. Iya, maksud gua gini loh. Nggak harus teman pendosa deh. Ya teman-teman pendosa pun kan gini. Teman pendosa termasuk gue soalnya. Ya saya juga sih. Oh ya baik, kita barengan. Maksud gua kan gini. Buat gua ya, pada saat seseorang melakukan dosa atau apapun yang dianggap dosa deh. Iya. Pasti ada motivasi di balik itu dong. Gua percaya tidak ada orang yang dilahirkan pure evil. Tidak ada dong. Tidak ada. Dan itu terbukti dari pada saat ada anak bayi, apapun rasnya. Ya. Kita kumpulkan anak bayi. Mereka kan saling menyayangi satu sama lain. Betul. Berarti kan manusia itu lahir dengan love sebenarnya. Betul. Nature manusia itu love. Betul. Sehingga dengan berangkat dari situ, gue percaya pasti pada saat seseorang melakukan sesuatu yang dianggap berdosa, pasti ada motivasi di balik. Betul. Ada sebab akibat. Ada sebabnya. Kenapa deh? Nah, buat gua pada saat dia melakukan dosa, harusnya yang dilihat itu adalah kenapa sih dia begitu? Iya. Bukan di highlight kalau lo begini, hukumannya begini. Kalau lo begini, hukumannya begini. Berarti itu fokusnya di vengeance. Iya, itu fokusnya di benar salah. Yes. Dan menurut gua kalau ada pribadi yang fokusnya di benar salah sih, gua nggak tertarik ya. Kenapa? Loh, karena gua lebih suka pribadi yang memahami apa di balik sesuatu. Pengertian. Yes. Oke. Sampai situ dulu Den. Jadi kita mulai masuk makin dalam nih mengenai masuk ke karakter Tuhan gitu ya, karena di sini si Coki bilang bahwa dia merasa bahwa Tuhan yang ada di dalam kitab suci, which is ya Alkitab, itu Tuhan yang menghakimi gitu ya.
Tuhan yang kayak istilahnya mata balas mata, gigi balas gigi gitu ya. Hukumannya tuh rigid gitu, strict. Hukumannya tuh hanya menilai tindakannya tanpa melihat sebenarnya hatinya manusia gitu. Bahkan dia kasih contoh misalkan kalau hukum-hukum modern gitu ya, misalkan kayak di Eropa, Amerika gitu. Itu kan biasanya kan misalkan seseorang itu membunuh gitu ya. Tapi kalau dilihat background-nya, misalkan background ternyata keluarganya miskin, orang tuanya juga ngebunuh, orang tua yang ngajarin dari awal salah, itu hukumannya bisa dientengin gitu, diperingan karena memang background-nya seperti itu, wajar dong kalau dia misalkan melakukan hal seperti itu. Jadi lebih ringan lah dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Nah, tapi kalau di Alkitab kan mungkin lebih rigid ya, nggak peduli mengenai background, tapi pokoknya lakuin ini, hukum ini gitu. Nah, dia melihat dari sisi ini, Tuhan tuh menghakimi gitu. Nah, menurut lu gimana, Dan? Ya, kalau menurut gue berarti dia belum baca Alkitab keseluruhan sih berarti emang. Karena memang Tuhan juga nggak selalu kayak begitu kok. Contohnya kalau misalnya kita lihat kayak Rahab kan menyembunyikan 2 spies ya, dan dia termasuk dalam genealogi daripada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kalau dia berbohong itu termasuk hukum Taurat kan, maksudnya dilarang berbohong kan. Tapi dia berbohong dan kita tahu dia pasti selamat gitu kan. Ya, maksudnya tuh kalau memang semuanya serigid itu ya dari Adam pun udah dibasmi gak sih? Maksudnya Adam dia berdosa langsung mati gak sih? Ya gak sih? Langsung tebas aja. Kenapa nggak ditebas? Justru kan Tuhan yang kasih robe of itunya apa berupa kulit binatang yang adalah nubuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nanti dia akan we are in Christ kan. Jadi kalau orang bilang dia terlalu keras atau apa, minta dipahami. Pertama minta dipahami sebenarnya orang kayak gini gue paham gitu. Karena gue juga dulunya kayak gitu. Kan dulu lu tahu gue juga menurut gue dari 10 hukum Tuhan ada satu yang menurut tuh berzina harusnya boleh-boleh aja karena jumlah laki-laki lebih banyak. Ini kan dari logis ya. Gue berusaha dipahami gitu. Ini gimana dengan wanita-wanita yang nggak pernah bagian? Terus kenapa sih? Maksudnya udah aja kayak dulu gitu. Ke Salomo bisa banyak gitu kan, nggak apa-apa kan? Gue berharap dipahami. Cuman maksud gue tuh dengan gue berharap dipahami kan nggak membuat serta-merta semuanya jadi benar ya. Itu kan gue minta dipahami karena sebenarnya gue cuma pengen lakuin yang gue mau dan gue mau lu okein aja. Iya nggak sih? Nah pertama kan maksudnya Tuhannya siapa? Tuhannya siapa dan dia tahu bahwa certain things ada perbuatan-perbuatan yang akan lead ataupun membawa kepada ke tindakan-tindakan lainnya gitu sih. Maksudnya dia tahu lebih jauh, dia tahu satu dosa ini akan lead ke dosa lainnya dan segala macam. Cuman ya kalau rigid, apakah really rigid? Lu baru aja ngomong tentang Daud berdosa, dia ngintip Bathsheba. Tidur sama Bathsheba. Dia invite lagi Bathsheba. Dia suruh Uria, ya nggak sih? Pura-pura ya. Pura-pura, biar lu tidur. Jadi dosa apa langsung mati Daud? Kita nggak lihat Daud langsung mati gitu. Jadi kalau, kayaknya keras banget Tuhan, I don't think so gitu. Justru segala penghakiman kalau kita lihat di perjanjian lama kan kita udah lihat ada curse, generational curse ya, ini yang ditakutin orang, kutuk generasi to the third and fourth generation, ke generasi ketiga atau keempat. Tapi kita nggak lihat ketika berkat itu tuh thousand generation, ribuan generation gitu. Jadi gitu kayak lu bisa lihat clearly gak sih ketika lu lihat keduanya, it's beyond. Maksudnya hukuman Tuhan tuh dengan ya memang dia judge, of course ya dia nge-judge emang dia justice. Kalau nggak ada judge, kebayang gak sih dunia ini jadi apa gitu. Nah memang harus ada judge. Setiap ada orang kabur pasti akan dia tuai, itu udah semua dia tempatkan hukum di sini pun, bahkan tanpa perlu dia judge pun orang yang menabur dia mau bilang ada Tuhan atau enggak ya, dia akan menuai. Ya nggak sih? Lu kayak gravitasi, lu nggak ada gravitasi, lu nggak akan bisa terbang gitu. Lu tapi lu lompat dari apartemen, lu tetap jatuh gitu. Maksudnya seandainya lu nggak percaya ada Tuhan, Tuhan nggak ngejudge pun, dari hukum-hukumnya yang sempurna itu udah menjudge manusia. Lu nipu, lu ditipu. Contohnya kayak kita lihat Yakub ini. Yakub itu tidak dijudge Tuhan loh, tapi dia ditipu kan oleh Laban 21 tahun. 21 tahun. Tidak tertulis bahwa Tuhan itu pernah marah ke dia atau bilang, lu gua kutuk. Justru Tuhan itu ini kan nunjukkan diri berkali-kali ke dia, dan akhirnya Tuhan juga yang membantu dia keluar daripada tabur tuanya dia sendiri. Akhirnya dikasih yang, kalau lo ingat yang cara yang orang kambingnya kalau yang spotted, kemudian dia nanti kawinnya di gutter yang dia kasih spot, jadi supaya si Yakubnya itu dikasih idea, trik. Bayangin. Tapi ya sebenarnya di luar judgment Tuhan pun tabur tuanya udah tetap ada. Jadi either way you like it or not, maksudnya anggaplah Tuhan nggak ngejudge pun, lu akan tetap menuai apa yang tabur. Jadi kalau lu menabur kepada corruption, contohnya kepada corruption gimana? Gue mau minum kopi sebanyak mungkin, gue mau minum bir sebanyak mungkin, gue mau makan drugs, bodoh amat, gak ada Tuhan. Ya, it's yours gitu. Tapi lu akan menuai kan? Lu akan menuai kehancuran kan? Maksudnya tubuh lu kan nggak akan bisa menahan untuk lu terus-menerus hidup di dalam dosa gitu sih kalau menurut gue ya. Kayak zina segala macam, lu berharap hidup bisa joyful, tapi lu
punya double life. Gimana mungkin? Lu nggak bisa hidup joyful ketika lu punya double face kan, ke depan orang, kemudian di belakang dan segala macam. Ya kalau menurut gue ya justru Tuhan lah yang berusaha dengan hukum-hukumnya supaya lu happy gitu, supaya lu jangan keluar nih, ini jalan yang happy. Tapi manusia memilih di sinilah, this is the best ya, it's yours sih kalau menurut gue ya. Ya kurang lebih gitulah toh. Nah kalau menurut lu gimana? Iya. Karena menurut gue ya sebenarnya kalau dibilang Tuhan menghakimi ya karena memang ya Tuhan itu adil ya. Karena menurut gue gini, terlepas daripada Tuhan itu adil, menurut gue setiap dari kita kan diciptakan segambaran serupa dengan Tuhan kan. Dan kita pun juga punya sense of justice gitu kan. Contohnya, kalau kita kerja sama orang, kita juga pasti mau dibayar setimpal dong dengan kerjaan kita, misalnya gitu kan. Atau kita dicuri orangnya, dicuri duit kita gitu, 1 juta gitu. Kita pasti juga menuntutnya juga 1 juta kan. Karena ya pertanyaannya dari mana sense of justice gitu? Apakah saat kita menuntut orang yang mencuri uang kita 1 juta, kita bilang kita menghakimi orang? Kan enggak kan? Itu hanyalah bentuk daripada keadilan. Nah, sebenarnya jadi saat Tuhan pun melakukan penghakiman ke atas manusia, itu pun juga sebenarnya bentuk daripada keadilan. Cuman kan kita nggak suka. Kita suka mencuri, tapi kita saat balikin kita nggak suka kan? Ya, nah kan lucu kalau pencuri pasti balikin, wah ini nggak adil, lu menghakimi gue, ya kan lu yang nyuri duluan gitu. Jadi kalau kita sendiri nggak suka dengan keadilan Tuhan, maka kita juga harusnya juga nggak suka dengan keadilan ataupun kita nggak berhak juga diadili gitu, atau juga nggak berhak atas keadilan di bumi ini gitu. Kalau kita disakitin orang ya udah biarin aja gitu, nggak boleh marah gitu, karena kan kamu nggak suka kalau Tuhan adil gitu. Nah, terus itu satu. Terus kedua adalah menurut gua Tuhan juga mercy-nya udah baik banget loh sebenarnya gitu. Tuhan dibalik keadilannya, dia merciness of God tuh juga luar biasa banget loh. Karena kalau kita lihat di Alkitab kan sebenarnya hukum daripada dosa atau akibat daripada dosa kan maut kan. Nah ini tuh gue juga lagi belajar hal ini ya secara teologi ya. Jadi kayak sebenarnya ini juga bukan peraturan yang Tuhan buat gitu. Tuhan nggak bikin peraturan wah sengaja nih dibikin peraturan pokoknya kalau lu dosa mati, sengaja dibikin berat gitu. Enggak. Tapi ini adalah suatu konsekuensi yang logis. Tuhan itu adalah pemberi kehidupan. Kalau kita menjauh dari pemberi kehidupan, ya tidak ada kehidupan kan. Jadi itu logis banget kan. Jadi itu bukanlah sesuatu yang Tuhan ciptakan peraturannya, tapi itu adalah suatu konsekuensi. Kalau engkau menjauh dari pemberi kehidupan ya nggak ada kehidupan, which is adalah kematian gitu kan. Dan kalau dibilang bahwa setiap manusia itu berdosa apa nggak berdosa, berarti setiap manusia layak untuk mati kan. Tapi the reason kenapa kita masih ada sampai dengan saat ini ya itu karena mercy-nya Tuhan gitu. Karena ya kasih karunia Tuhan. Jadi kayak menurut gue nggak adil sih menurut gue kalau kita melihat hanya sesuatu yang buruk daripada Tuhan, padahal sebenarnya kita ada merciness juga situ, dan ada juga sebenarnya son of justice-nya Tuhan gitu di sana gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Den. Nah, gue approach kitab suci itu seperti itu. Gue tetap respect, sangat gue respect, dan gue juga merespect orang yang merespect kitab suci, sama gue sangat respect. Dan gue juga mengambil hal-hal penting yang ada dalam kitab suci, yang penting buat gue. Misalnya, oh ini bagus nih, gue ambil lah. Oh ini bagus nih, gue ambil lah. Gitu. Jadi gue tidak membatasi diri gue hanya kepada satu sumber untuk jadi baik. Buat gue sumber kebaikan tuh banyak, kita ambil aja semuanya. Betul. Gitu. Gini, kadang ada miskonsepsi yang mengatakan bahwa orang ateis, orang agnostik pasti tidak bisa berbuat baik. Nih gue kasih tahu ya, malah sebaliknya kalau lo harus berbuat baik cuma karena satu buku yang ditulis ratusan tahun yang lalu, berarti kan ada yang salah dengan lo. Harusnya tuh berbuat baik ya karena lo mengerti lo harus berbuat baik. Bukan karena ada aturan ya di sebuah buku. Betul. Maksud gue. Oke, ini 2 part video gue gabung Den, karena menurut gue nih ngebahas mengenai tema yang sama, mengenai moralitas saat ini. Jadi pertama di video pertama dia menyampaikan bahwa kalau dia kan agnostik nih, dia nggak percaya Tuhan itu, dia nggak tahu lah Tuhan itu ada apa enggak. Jadi dia dasar moralitasnya dia adalah dia mengambil setiap hal baik dari tiap agama gitu. Kesannya baik kan? Jadi kayak dia punya yang jelek dibuang, tapi yang bagusnya semua diambil gitu. Terus di video kedua dia ngomong juga mengenai ya sebenarnya aneh gitu kalau orang yang berbuat baik hanya karena disuruh agama gitu. Karena menurut dia harusnya semua orang tanpa disuruh agama juga berbuat baik gitu. Jadi nah bagaimana dan menurut pandangan lu mengenai hal itu gitu? Sebenarnya benar juga kan, maksudnya secara logika ya benar juga. Kita ngambil yang baik dari semua agama cukup gitu. Ya ini yang gue bilang tuh bahwa di zaman akhir memang dibuatkan ya bahwa orang-orang akan lebih senang dengan
pengajaran-pengajaran atau filosofi-filosofi yang menyenangkan hatinya gitu. Jadi daripada mengetahui kebenaran yang full. Ya kalau menurut gue ya ini salah satunya sih, bahwa kita berpikir bahwa kita comot-comot dari sini baik, ya udahlah, yang penting gue hidup baik. Yang penting kan bebasnya kan. Karena dia sebenarnya ketika kita orang ngomong tentang agama, sebenarnya yang dia against adalah kebebasan mereka. Mereka nggak mau dibatasi. Itu doang kuncinya. Jadi oleh karena itu dia ambil aja. Karena kan ketika dia ngambil, dia kan ngambil batasannya kan. Yang diambil kan adalah yang baik, yang harus yang dia oke. Ya oke, gue masih oke deh. Giving, oke kok. Giving. Kemudian dia mau apa lagi? Berbuat baik, bantu bansos, kasih ke orang. Oke kok, masih oke kok. Ngerti sih segala sesuatunya dia oke akan itu. Jadi sebenarnya ketika dia ngambil, lu udah punya agama lu sendiri sebenarnya. Baru dibilang lu karena batasannya juga lu yang tentuin kan. Lu mau sebebas apa, kemudian batasannya lu yang tentuin. Kalau kayaknya gue nggak mau deh. Ntar gue nggak mau tanggung gue kena api nih. Biar gue nggak mau ke drugs. Gue nggak mau. Mungkin gue mau di penjara. Ya ini lu yang ada bagian yang lu tentuin. Berarti di sini aja lu udah merasa berarti lu memilih untuk menjadi Tuhan atas diri lu sendiri kan. Ya. Jadi dan bayangin setiap orang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Itu udah pernah terjadi. Itu udah pernah terjadi di Alkitab, ditulis di kitab Judges, kalau kita ingat ya, Judges, di mana waktu itu nggak ada raja di Israel, dan tertulis di ayat yang pertama kalau nggak salah, ditulis tuh di akhir ayatnya adalah setiap orang melakukan hal yang benar di matanya. Dan lu lihat akhir kisah Judges, ada seorang wanita yang dijemput sama seorang Lewi, kemudian dia diajak pulang, dan karena pulangnya udah kemalaman, dia harus menetap di suatu kota yang katanya wicked, katanya cukup di Israel juga, dan ada perverse man yang datang mau memperkosa laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini kasih lempar selirnya ini yang baru aja dijemput, dia lempar dan habislah diperkosa sampai pagi, dan setelah pagi dibalikin lagi gitu aja. Dan itu benar gitu. Buat orang itu benar gitu. It's right gitu. It's really right gitu. Dan gimana kalau persepsi yang dibilangnya boleh nggak kita it's okay ya. Kalau menurut lu baik kan berarti lu boleh. Nah gimana kalau menurut gue juga kalau memperkosa tuh baik, boleh dong. Kan menurut gue yang gue batasi ya udah, yang penting gue nggak ngebunuh orang. Iya dong, ada banyak orang kan, ada yang bunuh orang boleh, yang penting dia jahat. Ini sampai mana nih basisnya? Karena kalau seandainya kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, nggak ada basis yang sama. Gimana cara kita bisa memiliki etika moral yang bisa kita setujui bersama sebagai seorang manusia? This is right gitu. Sementara kita punya basis yang berbeda-beda. Baik buat lu belum tentu baik buat gua kan. Dan batasan lu belum tentu baik buat itu yang dia against kan. Dan itu sih yang gue bilang, ini it will not work kalau dijadikan secara global ya. Karena memang tapi ada satu hal yang gue setuju, bahwa memang kita berbuat baik bukan karena kita dianjurkan, memang karena kita pengen berbuat baik. Semua orang agree lah ya, maksudnya emang ada yang mau berbuat baik kalau disuruh, kan nggak ada juga ya, maksudnya itu juga jadinya munafikan. Itu pekerjaan namanya, bukan pelayanan. Namanya pelayanan ya kita willingly, kita mau melakukan itu karena karena dari dalam hati kita, bukannya karena anjuran daripada Alkitab ya. Maksudnya justru yang kita harus lakukan, yang dianjurkan adalah batasannya. Karena batasannya kita harus lawan diri kita sendiri, nggak sih? Maksudnya, sementara kalau melakukan hal baik, ini ada Roh Kudus yang mampukan kita kan. Nah, jadi ada hal yang memang kita harus lawan kedagingan kita sendiri. Nah itu yang sebenarnya kalau menurut gue orang-orang agnostik mungkin nggak mau batasan ini. Makanya dia against agama. Karena agama itu mostly, mau agama Islam, agama Hindu, ada yang dibatasi. Nah, akhirnya karena ada yang dibatasi, gue nggak mau. Ini bukan gue. Ini gue. Yang gue nih yang baik. Tapi ketika dia ngomong kayak gitu, dia sendiri udah membuat agamanya sendiri. Karena dia membuat batasan diri sendiri kan. Maksudnya dia udah jadi your own ya gitu. Jadi kayak di kitab Judges sih. Dan di kitab Judges sudah dibahas gitu. Gimana rasanya ketika nggak ada hukum, nggak ada peraturan, setiap orang berlaku benar di matanya sendiri. Gue mau tanah lu, gue ambil aja. Gue mau istri lu, gue ambil aja. Kan baik buat gue. Sebisa jawab manusia bisa jadi gitu. Dan itu terjadi di Israel. Dan gimana menurut lu? Iya. Berarti kalau tadi gue boleh ambil benang merah, berarti kan sebenarnya tadi ngomong mengenai standar kan. Standar yang sebenarnya nggak ada di dalam orang yang ateis atau juga agnostik lah ya. Jadi gue kayak membayangkan tuh kayak gini. Kayak gue ingat jadi kayak pas zaman gue sekolah dulu gitu. Pas gue SMA gitu ya. Ada guru-guru yang dinilai baik oleh teman-teman gue gitu, atau teman-teman atau kita lah, atau gue sebagai anak SMA, karena guru ini setiap kali ngajar, pertama misalkan dia harusnya ngajar 2 jam, dia cuma ngajar 1 jam, terus 1 jam lagi ngobrol-ngobrol dan main. Itu menurut kita baik, wah ini guru baik banget gitu.
Tapi kalau kita lihat pakai standarnya sekolah, guru itu nggak baik gitu. Karena guru itu nggak melakukan tanggung jawabnya gitu. Nah, jadi kan ada 2 standar kebaikan kan. Nah, pertanyaan standar mana yang benar? Yang benar adalah standar sekolah dong, gitu kan? Karena kan sekolah institusi yang menaungi si guru tersebut. Nah, ini menurut gue sama halnya kayak kita manusia gitu. Setiap kita juga punya standar kebaikannya masing-masing gitu kan. Tapi bagian gitu, kehidupan ini ada yang punya nggak gitu? Kalau yang punya adalah Tuhan, maka standar yang benar adalah ikuti standarnya Tuhan gitu kan sebenarnya. Nah, sebenarnya bukan masalah, menurut gue boleh-boleh aja kita mengambil hal-hal yang baik daripada setiap agama, tapi bagaimana misalkan itu sesuai gak sih dengan karakteristik Tuhan yang kita percaya apa enggak gitu. Karena kan kita sebagai orang yang teis percaya bahwa moralitas itu datang daripada karakter Tuhan kan. Sesuatu yang berlawanan dengan karakter Tuhan itu yang salah sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Terus kedua adalah selain standar pertama adalah dari sisi kalau filosofis itu ontologisnya ya. Jadi kayak tadi kan si Coki sempat bilang bahwa banyak orang yang bilang orang ateis atau orang agnostik itu tidak bisa jadi orang baik gitu. Sebenarnya bukan itu pertanyaannya. Bukannya orang ateis atau orang agnostik nggak bisa jadi orang baik, tapi apakah dasar mereka berbuat baik gitu. Karena gini, kalau orang Kristen gitu berbuat baik, kenapa? Karena kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kita dikasih mandat oleh Tuhan untuk menghormati, menghargai orang-orang lain yang juga diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan gitu kan. Jadi kita sebagai orang Kristen contohnya punya moral obligation atau juga moral duty lah, tanggung jawab secara moral untuk kita juga mengasihi orang-orang, untuk kita menyalurkan kasih ke orang-orang. Nah, itu adalah tanggung jawab kita. Untuk apa? Untuk supaya kita punya hubungan sama Tuhan, sehingga nanti kita punya kehidupan yang kekal. Ada implikasinya. Tapi kalau orang yang agnostik atau orang ateis, mereka berbuat baik, buat apa? Ngerti kan? Buat apa dia bisa buat baik, nolong orang. Tapi buat apa sebenarnya? Bagaimana, andai kan ya orang ateis atau agnostik punya duit 100.000. Buat apa dia nolong orang? Kalau dengan uang itu dia bisa buat bahagia diri sendiri. Ngerti kan? Terus juga di dalam dunia agnostik dan ateis, buat apa kita mau berkorban gitu? Itu kan sesuatu yang nggak ada gunanya di dunia ateisme gitu kan. Misalkan seorang prajurit, dia maju ke medan perang demi negaranya. Buat apa? Kan kalau udah mati hilang gitu. Jadi buat apa? Mendingan lu mempertahankan nyawa lu dan memperoleh kebahagiaan lu setinggi-tingginya kan. Jadi kalau di dalam dunia agnostik itu ataupun juga ateisme, jadi Mother Teresa tuh nggak beda sama jadi Hitler. Iya kan? Buat apa kita berkorban, buat baik, nolongin orang, dedikasi hidup kita buat orang lain kayak Mother Teresa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sama dengan Hitler yang hidupnya suka-suka bunuh-bunuhin orang, foya-foya, sama aja hidupnya. Ngapain jadi kayak Mother Teresa? Jadi kayak sebenarnya bukannya orang ateis atau orang agnostik itu nggak bisa ataupun nggak bisa jadi orang baik, tapi nggak ada dasar buat mereka berbuat baik gitu. Jadi kayak jadi nggak ada dasarnya untuk mereka buat baik. Jadi itu sih sebenarnya menurut gue yang sebenarnya jadi problem, bukan yang nggak bisa, tentu bisa. Banyak orang ateis dan orang agnostik juga mungkin yang lebih baik daripada orang Kristen gitu ya. Ada juga gitu. Tapi ya pertanyaannya bukan masalah di situ sih. Oke, sebenarnya banyak hal yang kita bisa diskusikan, cuman itu adalah beberapa poin yang menurut gue menarik buat kita bahas sih. Dan itu sebenarnya ada part 2, cuman gue pikir, wah panjang sekali kalau kita bahas. Buat teman-teman yang tertarik bisa nonton videonya aja dari awal sampai akhir, biar ngerti konteks utuhnya, gitu ya. Dan terakhir mengenai hal ini, ada yang mau tambahin nggak? Nggak sih, kayak udah cukup lengkap. Udah belum bahas dengan lengkap. Kalau lo, Ton? Nggak ada sih. Cuman tujuan gue adalah kita mau ngangkat topik ini adalah sebenarnya untuk ini sih. Karena kan menurut gue nggak adil kalau kita nggak setuju dengan pemahaman seseorang lalu kita ngebully atau juga menghakimi dia atau juga komen-komen yang negatif di channelnya dia. Menurut gue itu nggak bijak lah. Menurut gue kalau ada narasi kita nggak setuju, kita harus counter narasi gitu. Counter narasi dengan membuat konten-konten yang seperti ini gitu, sehingga orang-orang bisa memilih nih mana yang lebih logis dan mana yang bisa dipercaya apa enggak gitu sih. Dan ya paling terakhir adalah kita tetap berdoa yang terbaik buat si Coki ini, karena Coki ini sekarang katanya lagi direhabilitasi ya karena narkoba. Jadi semoga dia bisa menjalani prosesnya dengan baik, dan juga ya itu sih. Dan baik again kita sama kayak dia menghakimi, kita menghargai apa yang dia percayai. Cuma kita ingin mempelajari lah ya pemahaman dia, sehingga kita juga bisa memberikan encouragement ataupun juga penguatan-penguatan kepada orang Kristen di luar sana supaya nggak sampai tertarik ataupun juga bahkan terjatuh lah ya
ke dalam paham yang mungkin mereka juga nggak pahami secara benar gitu. Oke, paling itu dulu buat kali ini. Buat teman-teman yang mau ada saja topik-topik yang akan kita bahas di minggu-minggu datang, bisa langsung komen aja di Instagram kita di @cetaniman.id atau di Instagram Dennis di @dennis.johan atau di gua di @victoritia. So, itu aja buat hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan topik-topik yang akan menarik. So, stay safe and God bless. God bless.